Satu kasus penipuan yang agak ekstrim dengan memalsukan kematiannya sendiri datang dari bapak-bapak asal Inggris bernama John Darwin. Skenario penipuannya terbilang cukup rapi, sampai-sampai kedua anak John pun gak tahu kalau ayah mereka ternyata masih hidup. Sayangnya, skenario penipuan yang udah bertahan selama bertahun-tahun itu hancur hanya karena masalah sepele. Gimana ceritanya? Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. John Darwin lahir di Inggris pada tahun 1950-an. Dia mendapat julukan sebagai The Canoman alias manusia sampan karena dia menggunakan sampan sebagai skenario kematiannya. Sebelum mendapat julukan tersebut, sebenarnya dia punya latar belakang profesional yang cukup baik, kayak lulusan kimia dan biologi, pernah bekerja sebagai guru selama 18 tahun, dan juga pernah menjadi karyawan bank di salah satu bank terkenal asal London bernama Barclays Bank. Diketahui profesi terakhirnya setelah karyawan bank adalah seorang sipir penjara di suatu daerah yang ada di Inggris. Profesi terakhirnya ini sering disorot oleh berbagai dokumenter karena ironi. Siapa sangka seorang petugas hukum justru bisa merencanakan kasus kejahatan yang sangat rapi. Pemicu masalah John datang dari bisnis keluarganya sendiri. John dan istrinya yang bernama Anne, yang bekerja sebagai resepsionis dokter, memiliki bisnis rintisan menyewakan properti, atau lebih gampangnya bisnis kontrakan. Mereka memiliki portfolio sekitar 12 rumah yang mereka sewakan. Titik baliknya terjadi pada tahun 2000-an di mana mereka membeli 2 rumah besar yang membuat mereka memiliki utang mencapai 700.000 pound sterling yang akhirnya membawa mereka ke ambang kebangkrutan. Ide gila John Darwin untuk memalsukan kematiannya sendiri gak muncul begitu saja. Tekanan utang yang luar biasa tadi membuatnya merasa nggak punya jalan keluar lain selain menghilang agar dia bisa mencairkan asuransi jiwa. Akhirnya dia memilih sampan sebagai senjata karena dia ingin menciptakan skenario kecelakaan yang sulit dibuktikan tapi kelihatannya masuk akal. Akhirnya dia pergi membeli sampan bekas yang sebenarnya sama si pedagangnya udah dikasih tahu kalau sampan itu tuh nggak layak dipakai buat melaut. Lalu kemudian di tanggal 21 Maret 2002 dia pergi melaut dengan sampan bekas tadi saat kondisi laut sedang tenang. Dan kemudian sengaja meninggalkan sampannya agar bisa ditemukan dalam keadaan rusak sebagai bukti kematiannya. Kecelakaan ini sempat membuat tim penyelamat bingung, karena bayangin aja, kok bisa kondisi lagi tenang begini malah celaka. Rencana ini mencakup detail yang sangat rapi, di mana dengan bantuan istrinya, dia tinggal di kamar rahasia di rumahnya sendiri selama bertahun-tahun. Kamar rahasia tersebut terhubung lewat lubang di balik lemari baju yang membuatnya bisa berpindah antara rumah utama dan rumah persembunyian sebelah tanpa terlihat orang luar bahkan anak-anaknya sendiri. Setelah membuang sampannya ke laut, John gak langsung pulang ke rumah. Dia sembunyi di suatu tenda selama beberapa minggu untuk memastikan kondisi sudah tenang dan laporan kehilangannya sudah tersebar luas di media. Barulah setelah dirasa aman, dia kembali ke rumah dengan jenggot tebal agar orang-orang tidak mengenalinya. Selama di rumah, karena gak bisa bekerja secara resmi, dia menghabiskan waktunya dengan membaca buku, nonton TV, berselancar di internet, hingga bermain game online. Gak jarang dia pergi keluar rumah dengan penyamaran sederhana kayak pakai topi, pakai kacamata, dan pakai tongkat sambil berpura-pura pincang. John Darwin bahkan pernah liburan ke luar negeri dengan menggunakan paspor dan identitas palsu. Setelah uang asuransi cair, John dan istri merencanakan hidup baru di luar negeri.
Akhirnya pada tahun 2006 mereka terbang ke Panama dan membeli properti di sana. Diketahui apartemen dan perkebunan tropis yang mereka beli rencananya mau mereka gunakan untuk bisnis wisata. Disinilah foto mereka bersama agen properti diambil yang nantinya menjadi bukti kunci terbongkarnya penipuan mereka. Setelah beberapa bulan John dan istri hidup damai di Panama, pada tahun 2007 pemerintah Panama mengubah aturan visa yang mengharuskan orang luar diverifikasi identitasnya oleh negara asal. Karena John menggunakan visa palsu atas nama orang lain, dia takut identitas aslinya akan terbongkar. John yang panik pun memutuskan untuk kembali ke London sendirian dan berjalan ke kantor polisi dengan mengaku menderita amnesia. Awalnya kemunculan John disambut haru oleh kedua anaknya. Mereka gak pernah menyangka kalau ayah yang mereka kira sudah meninggal ternyata selama ini masih hidup. Tapi reaksi polisi berbeda. John terlihat terlalu sehat untuk ukuran orang yang telah hilang selama bertahun-tahun. Dari situ kecurigaan mulai muncul. Polisi memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh, dan dalam proses itulah mereka menemukan foto John bersama Anne dan seorang agen properti di Panama. Foto itu diambil jauh sebelum John mengaku hilang ingatan. Foto tersebut kemudian ditunjukkan ke Anne yang masih berada di Panama. Awalnya dia masih pura-pura terharu dan kaget, tapi gak lama kemudian dia akhirnya mengaku kalau suaminya memang masih hidup dan mereka merencanakan penipuan ini untuk mendapatkan uang. Pasangan ini kemudian ditangkap dan dijerat kasus penipuan asuransi dan pencucian uang. Keduanya divonis penjara lebih dari 6 tahun dan dibebaskan kembali secara bersyarat sekitar tahun 2011. Setelah bebas dari penjara, pasangan ini akhirnya resmi bercerai. Anne memilih bekerja di Badan Amal Kesejahteraan Hewan, sedangkan pada tahun 2015 John pindah ke luar negeri dan menikah lagi. Kasus John Darwin menunjukkan bahwa memalsukan kematian mungkin bisa menipu sistem untuk sementara, tapi udah pasti mustahil untuk menipu waktu selamanya. Bertahun-tahun dia hidup sebagai orang mati, kehilangan kebebasan, kehilangan kejujuran, dan juga kepercayaan dari orang-orang terdekatnya sendiri. Pada akhirnya, uang asuransi itu tetap gak sebanding dengan apa yang harus dia bayar. Sekian pembahasan dari gua kali ini. Seperti biasa, kalau kalian merasa ada bagian yang kurang tepat, silakan dikoreksi aja di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian gak ketinggalan topik menarik berikutnya.